Bab 196. Setiap adegan di labirin ditampilkan di cermin tirai air. Tuki menoleh sedikit, dan memerintahkan mereka berdua. Wusang, Gusong. Daftar statistik. Ya, begitu kamu mati dalam ilusi labirin, kamu benar-benar mati. Nama mereka dicoret, hanya menyisakan beberapa orang yang selamat yang menjadi murid resmi dari 5 sekte tersebut. Gusong mencoret nama mereka yang baru saja meninggal. Dia mengedipkan mata, tersenyum dan berkata kepada Penatua Tuki, "Kakek Tuki, bukankah menurutmu Junjiu sangat kuat? Sangat pintar, dia tidak tertipu oleh ikan intan gigi gergaji." Janggut seputih saljunya dan mengangguk penuh penghargaan. Dia tahu apa yang dipikirkan Gusong. Bersandar pada Gusong, dia berkata sambil tersenyum, "Namun, apakah dia berhasil mendapatkan bunga aster musim dingin atau tidak? Kasus mana yang harus dimasuki tergantung pada pilihan atasan." "Atasan," Gusong sedikit terpana. Melihat ini, Wuxiang mengangkat alis ke arahnya sambil menyeringai. Wuxiang berkata, "Gusong, kamu tidak akan lupa. Para tetua Wuzong, para suzerain sedang duduk di aula utama di puncak gunung. Ada 2 tirai air cermin di sana, dan mereka bisa melihatnya jauh lebih jelas daripada kita." "Aku tahu." Gusong mengerutkan kening. Apa yang dia pikirkan adalah, apa pendapat orang-orang di atas tentang Junjiu. Dari pintu masuk agensi, untuk mengambil Yanhai, dan kemudian ke danau. Kerumunan terus mengelilingi Junjiu, meniup janggut mereka dan menatap yang kalah, hampir kehilangan kesabaran. Hanya King Yu yang tertawa keras, berbaring di kursi dan menggoyang-goyangkan kakinya, postur tubuhnya tidak teratur. King Yu mengangkat kepalanya dan menyipitkan mata pada semua orang, menyeringai ketakutan. "Semuanya, aku bersedia bertaruh dan mengaku kalah. Jangan lupa untuk mengirimkan semua barang yang hilang darimu. Aku tidak ingin mengejarmu untuk itu. Jika seseorang melihatnya, apakah aku akan kehilangan muka?" "Kamu, Penatua." King He tersipu karena marah. Patriark dan Zong memandang He Sang dengan wajah gelap. "Penatua He, Anda bertanggung jawab atas Tian Wuzong atas nama Anda. Tidak bisakah Anda mengendalikannya? Dia adalah penguasa, dan lelaki tua itu tidak bisa mengendalikannya." He Sangcai menolak untuk menerima kata-kata dari penguasa Danzong. Meskipun dia merasa kasihan pada orang-orang ini, celananya yang hilang akan terbang. Tapi mereka ingin berjudi, tapi tidak ada yang memaksa mereka. Pada saat ini, seorang tetua Hunyuan Zong berkata, "Lihat, Murong Nanjin dan Jun Yunsue ini berbicara tentang Junjiu." Semua orang melihat ke atas. Saya melihat gambar Jun Yunsue dan yang lainnya dibawa keluar di tirai air cermin lainnya. Meskipun dia tidak bisa mendengar suaranya, sesepuh Hunyuan Zong mahir dalam bahasa lisan. Langsung parafrase percakapan. Mendengarkan, ekspresi semua orang berubah. Penguasa Danzong menahan amarahnya dan wajahnya muram. Junjiu ini adalah orang yang sangat kejam. Dia sangat kejam sehingga dia bahkan membunuh klannya sendiri, hanya menyisakan Jun Yunsue. Dia adalah seorang pembunuh. Tidak heran begitu mudah untuk menembus pintu masuk mekanisme sebelumnya. Tidak berperasaan dan kejam, tentu saja saya tidak takut Anda bisa menerobos. Penatua King berkata, "Junjiu sangat kejam dan bengis, bagaimana dia mendapatkan tempat benih?" "Master sekte dari sekte dan, murid kesayanganmu Wuxiang masih ingin kamu mengambilnya sebagai muridnya." Seorang tetua dari sekte Jian berbicara, dan sekte tuan sekte dan berkata dengan nada aneh. Meng Ziyuan, penguasa sekte dan, segera mendengus dingin, "Gadis ini, sekte dan saya tidak akan pernah menerimanya. Meskipun dia luar biasa dalam alkimia, dia kejam dan seorang pembunuh. Itu hanya akan menghancurkan gaya pendiam sekte dan saya. Sekte pedangku juga tidak menginginkannya." "Wakil, penguasa, apakah kamu benar?" Penatua Jianzong menatap Zuoqi. Zuoqi melirik He Sang, tetapi tidak ada reaksi di wajahnya. Dia berhenti dan berkata, "Bagaimana dengan dia? Kamu tidak bisa hanya mendengarkan apa yang dikatakan Jun Yunsue. Semuanya. Jika Anda ragu, Anda sebaiknya pergi ke kerajaan Tianzong untuk memeriksa 1 atau 2. Petik 2. He Sang mengerutkan kening setelah mendengar ini. Zuoqi masih tidak tahan melakukannya. Kebajikan seorang wanita. He Sang berkata dengan muram, apa yang dikatakan Jun Yunsue benar. Keluarga Jun memang dihancurkan oleh Junjiu. Petik 2. Para tetua dan penguasa terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Mereka kalah taruhan sebelumnya dan tidak puas dengan Junjiu dan King Yu.
Sekarang mereka telah menemukan tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka, kritik verbal. Qi bersumpah untuk tidak menerima Junjiu. Bahkan jika dia melewati labirin, Huanzhen tidak akan pernah menerima bintang pembunuh sebagai murid sekte. King Yu adalah aliran yang bersih. Dia tertawa, dan suaranya sepanas api. Seberapa baik membunuh bintang? Cukup ganas. Jika Anda tidak menginginkannya, maka saya, Tian Wuzong, akan melakukannya. Jangan menyesal gelombang-gelombang. Menyesal? Bagaimana kita bisa menyesalinya? Saya tidak akan menerima bintang pembunuh semacam ini. Tapi Junjiu mungkin tidak akan memilihmu Tian Wuzong, tidak ada orang normal. Batuk, penatua dia tidak termasuk. Seperti yang penatua King katakan, dia meminta maaf kepada He Sang sambil tersenyum. Tian Wuzong adalah sekelompok orang aneh. King Yu jarang membantah apapun. Dia bersandar pada dagunya dan menyipitkan matanya untuk melihat ke tirai air di cermin. Dia menyukai Junjiu semakin banyak, semakin dia melihatnya. He Sang melirik King Yu beberapa kali, lalu dia berbalik dan mulai berbicara tentang Jun Yunsui. Dia mulai menciptakan momentum untuk Jun Yunsui. Di labirin, Junjiu dan Jun Xiaolei sedang bersama. Tiba-tiba mereka bertemu, peluang orang lain sangat meningkat. Sepanjang jalan, Junjiu bertemu tidak kurang dari 3 kelompok orang. 2 kelompok pertama takut untuk menjauhkan diri dan pergi karena kesalahan. Kelompok kedua menyerang Junjiu. Mereka dari Qi Qiongguo. Ada 5 orang dalam satu kelompok. Mereka menyerang Junjiu dan Jun Xiaolei dari belakang. Mereka tahu bahwa Junjiu kuat, jadi mereka mengirim 4 orang untuk menangani Junjiu, meninggalkan 1 untuk mengimbangi Jun Xiaolei. Mereka punya rencana bagus, tapi sayangnya mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan meremehkan Junjiu. Sebelum dupa dibakar, Junjiu meletakkan semuanya. Dia menginjak dada orang nomor 1 di kerajaan Qiqiong. Junjiu menatapnya dengan dingin dan berkata, "Katakan, petunjuk apa yang kamu dapatkan?" Petik 2. Dia dipukuli dengan sangat parah, bahkan orang tuanya tidak bisa mengenalinya. Menyakitkan dan ketakutan, dia memberitahu Junjiu dengan gemetar, "Bunga aster musim dingin tidak ada di langit." "Junjiu, menurutmu aku mudah ditipu?" "Tidak, tidak, aku tidak berbohong untukmu. Aku mengerti ini petunjuknya. Jangan bunuh aku." Junjiu menginjak seorang pria dengan 5 besar dan 3 kaki tebal, ingus dan air matanya keluar karena ketakutan. Junjiu mengerutkan kening dengan jijik. Matanya gelap dan dingin. Memikirkannya, Penatua Tuki berkata bahwa masing-masing dari 10 negara teratas akan mendapatkan petunjuk. Tapi saat ini, beberapa petunjuk berguna seperti yang dikatakan Yan Hai. Beberapa murni buang-buang waktu. Melihat ekspresi dingin dan tak berperasaan Junjiu, pria itu semakin gemetar. Dia panik, "Jangan bunuh aku. Aku bisa memberitahumu keberadaan rekan satu timmu." "Rekan satu tim, ini Yun Qiao." Jun Xiaolei menyadari, pria itu bahkan tidak tahu apakah itu Yun Qiao. Tapi dia terus mengangguk, karena takut Junjiu akan membunuhnya. Dia berkata, "Pria dari Wuzong Tai yang bersamamu. Kami melihat bahwa dia diburu dan melarikan diri ke selatan." Ya, itu dia." Qi Qiongguo buru-buru mengangguk ketakutan. "Yun Qiao diburu?" Junjiu Dai sedikit mengernyit. Dia menatap pria itu dengan dingin. "Apakah kamu melihat siapa yang mengejarnya? Wanita yang dicekik olehmu. Tampaknya dipanggil Jun. Dari mana kamu berasal?" "Jun Yunsui." Jun Xiaolei memanggil namanya. Mereka langsung mengangguk. Dialah yang mengejar Yun Qiao. Bab 197. Mengambil napas, Jun Xiaolei menatap Junjiu. Apa yang harus dilakukan? Yun Qiao dalam bahaya. Mata Junjiu dingin dan kejam, dan ada sedikit bunyi klik di bawah kakinya. Pria itu berteriak kesakitan, "Jangan bunuh aku. Apa yang aku katakan itu benar. Jangan bunuh aku." Petik 2. Pimpin jalan, temukan Yun Qiao, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kaki dan menatapnya dengan dingin, dengan pria itu. Pria itu sangat ketakutan, dia mengangguk berulang kali. "Oke, aku akan mengantarmu ke sana." Pria itu segera bangkit dan memimpin jalan. Tatapan Junjiu tenggelam, berharap Yun Qiao akan bertahan sampai mereka bergegas. Terengah-engah, Yun Qiao memegang pedang di tangan kirinya dan berlari ke depan tanpa berani berhenti sejenak. Di belakangnya, langkah kaki kacau mengejar dan membunuh sepanjang jalan. Yun Qiao menoleh ke belakang, wajahnya suram dan jelek.
Tangan kanannya terluka dan tergantung di sisinya, darah menetes tak terbendung. Dia menundukkan kepalanya dan melirik jejak darah yang ditinggalkannya di sepanjang jalan. Yun Qiao mengangkat tangannya dan memotong sehelai kain dengan pedangnya. Salah satu ujungnya menggigit mulutnya, dan ujung lainnya memegang tangan yang sulit untuk mengikat lukanya agar darah tidak menetes. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Yun Qiao. Matanya dingin dan cerah. Melihat ke atas dan melihat sekeliling, Yun Qiao segera mengambil keputusan. Dia dengan enggan mengangkat tangan kanannya dan dengan sengaja menumpahkan darah yang tersisa di tanah. Setelah menyekanya di tubuhnya, Yun Qiao mengelak dan bersembunyi di jalan lain di dalam labirin. Itu adalah sudut, cukup untuk menyembunyikannya. Segera, Yun Qiao mendengar langkah kaki mendekat. Suara kejam Jun Yun Sui terdengar, pegang Yun Qiao, bunuh dia dan rebut pesona musim dingin. Petik 2, ya, suara angkuh dan menghina Murong Nanjin terdengar. Pastikan Yun Qiao tidak bisa kehabisan, dan bunga aster musim dingin juga milik mereka. Mengejar dan melihat darah di tanah. Jun Yun Sui segera memimpin dan bergegas ke persimpangan jalan yang berlawanan. Murong Nanjin berjalan di belakang, memanggil si kembar. Aku akan menangkap Yun Qiao nanti, dan ambil Dong Diehua dulu. Jun Yun Sui tidak bisa tenang. Bos, jangan khawatir. Kami menemukan Yun Qiao, dan Daisy musim dingin pasti akan menjadi milikmu, bos. Petik 2, hahaha. Murong Nanjin tertawa penuh kemenangan. Dia sangat beruntung, dia pertama kali bertemu Jun Yun Sui dan segera bergabung. Kemudian, dia secara tidak sengaja melihat Yun Qiao dan bunga lili musim dingin di tangannya. Itu pesona musim dingin, tidak ada yang salah dengan itu. Murong Nanjin bisa yakin, hanya saja Yun Qiao dikepung oleh mereka, tapi dia baru saja membunuh 3 orang dan kabur, penuh kebencian. Yun Qiao bersembunyi di sudut dan melihat Murong Nanjin dan yang lainnya berjalan pergi. Baru kemudian dia keluar dan kembali ke jalan semula untuk sementara waktu, lalu dengan cepat berbalik dan bergegas ke pertigaan lain. Satu-satunya keuntungan dalam labirin adalah ketika dikejar, rute labirin yang berkelok-kelok dapat menunda sedikit waktu. Yun Qiao tidak tahu berapa lama dia berlari, dia hampir kelelahan, dan menjadi sangat sulit untuk bernafas. Karena kehilangan darah yang berlebihan, matanya menjadi hitam. Dia mengertakkan gigi dan menuangkan beberapa pil untuk dimakan, dan kulitnya sedikit membaik. Mengangkat tangannya untuk menyentuh bagian hatinya yang menonjol, mata Yun Qiao menjadi tegas. Bunga Daisy musim dingin adalah yang ingin dia berikan pada Nona Jun. Dia pasti akan menyimpannya. Jika Anda tidak dapat mempertahankannya, jika Anda menghancurkannya, Anda tidak akan membiarkan Dong Diehua jatuh ke tangan Jun Yun Sui, seorang wanita. Beracun. Mendengar langkah kaki lagi, Yun Qiao segera mundur, menahan napas, dan bersembunyi di balik tanaman merambat. Dia menajamkan telinganya dan memusatkan semua perhatiannya pada mereka. Dengarkan baik-baik gerakan di sana. Yun Qiao mendengar suara ketakutan seorang pria. Aku melihat mereka di dekat sini sebelumnya. Sekarang mereka pasti sudah pergi jauh. Aku hanya tahu tempat ini. Aku punya. Saya telah membawa Anda ke sini. Anda harus menepati janji Anda dan membiarkan saya pergi. Petik 2, kamu bilang ada di sini. Bagaimana jika Anda menemukan tempat untuk berbohong kepada saya dan kakak ke-9? Tidak, Anda harus membawa kami untuk menemukan Yun Qiao, kalau tidak kami tidak akan bisa pergi. Petik 2, itu Jun Xiaolei. Ekspresi Yun Qiao menjadi cerah. Segera setelah itu, dia mendengar suaranya yang penuh kerinduan. Jun Jiu berkata, ada bau darah di sini. Petik 2, dia memiliki indera yang tajam dan dapat dengan jelas menangkap darah samar yang tertiup angin. Bahkan jika sengaja ditutup, dia tidak bisa lepas dari indera penciumannya. Baunya sangat dekat. Jun Jiu berbalik dan melihat sekeliling. Itu di dekatnya, gadis Jun. Yun Qiao sangat gembira. Dia bergegas keluar untuk menghindari serangan kesalahpahaman. Yun Qiao berteriak, Nona Jun adalah aku. Petik 2, Yun Qiao. Jun Jiu dan Jun Xiaolei berjalan menuju Yun Qiao. Pria yang memimpin jalan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Jun Jiu melihatnya tetapi tidak menghentikannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa 3 detik kemudian, ada teriakan seorang pria di kejauhan. Jun Jiu melihat ke atas. Ke arah dari mana suara itu berasal, Jun Jiu berkata dengan dingin melalui dinding biru yang tinggi, Yun Qiao, Jun Yun Sui dan yang lainnya masih mengejarmu.
Petik 1. Saya baru saja membuangnya. Mereka mungkin tidak akan. Yun Xiao tiba-tiba terdiam setelah berbicara di tengah jalan. Dia menarik napas dan menatap lurus ke arah sekelompok orang yang berjalan di seberang jalan. Dipimpin oleh Jun Yunsui dan Murong Nanjin, mereka menatap dengan kejam dan penuh semangat. Setelah mendapatkan mereka, Jun Yunsui tidak perlu banyak usaha untuk sampai ke sini. Jun Jiu, kamu juga di sini. Ini sangat bagus. Petik 2. Suara bersemangat dan berbisa, pada akhirnya nadanya penuh dengan kebencian yang terdistorsi. Jun Yunsui menatap Jun Jiu, mengeluarkan pedangnya yang tajam dan menunjuk ke arah Jun Jiu. Dia tertawa keras dan berkata, "Kalian semua ada di sini. Aku akan membunuh kalian semua dan keluar dari tempat terkutuk ini dengan pesona musim dingin." Petik 2. Dahsyat musim dingin. Jun Jiu mengangkat alisnya. Yun Qiao berjalan ke arahnya dan buru-buru berkata, "Nona Jun, aku menemukan Dong Dai Hua. Cepat dan pergi dengan bunga aster musim dingin. Jangan biarkan Jun Yunsui, seorang femme fatale, berhasil dalam plotnya." Petik 2. Jun Jiu segera mengerti. Alasan kenapa Jun Yunsui dan Murong Nanjin mengejar Yun Qiao adalah karena Yun Qiao menemukan Dong Dai Hua. Tapi Jun Jiu terkejut bahwa Yun Qiao benar-benar menyimpan bunga aster musim dingin dan malah memberikannya padanya. "Nona Jun, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat keluar, Jun Xiaolei dan aku bisa menyingkirkan mereka," desak Yun Qiao. "Jun Yunsui, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kelilingi mereka." Murong Nanjin memelototi Jun Jiu, "Aku bertemu denganmu lagi di Yuan Jia Lusai. Tepat waktu, aku ingin membalas dendam. Terakhir kali aku meremehkan musuh, ini kali saya akan menunjukkan kepada semua orang. Saya, Murong Nanjin dan Anda, Jun Jiu, siapa yang paling kuat?" Jauh lebih tebal. Jun Jiu mengaitkan bibirnya dan tersenyum dingin. "Berkulit tebal, bagus. Dia yang terbaik dalam meninju wajah." Melirik Yun Qiao dari sudut matanya, Jun Jiu bertanya, "Di mana bunga aster musim dingin ini?" Yun Qiao mengeluarkan bunga aster musim dingin dengan susah payah dengan tangan kirinya. Dia menyimpannya di dalam hatinya, tidak membiarkan siapapun mengambilnya. Begitu bunga aster musim dingin dicabut, ada cahaya biru redup. Dalam sekejap, Jun Yunsui dan yang lainnya di seberang menatap lurus ke arahnya, dan mata mereka menjadi panas dan serakah. Setelah Anda mendapatkan bunga aster musim dingin, Anda dapat membersihkan labirin dan menjadi murid resmi dari 5 sekte. Yun Qiao sama sekali tidak merasakan nostalgia atau keengganan. Dia memandang Jun Jiu dengan panas, dan mengulurkan tangannya untuk memberinya bunga aster musim dingin. "Nona Jun memberikannya padamu." Bab 198. Bunga daisi musim dingin. Bawa. Mata Jun Yunsui serakah dan berapi-api, dan dia bergegas untuk merebutnya. Yun Qiao dan Jun Xiaolei buru-buru berteriak untuk berhati-hati. Jun Jiu mengangkat matanya dengan dingin. Kecepatan Jun Yunsui cepat, tapi itu jauh dari cukup di matanya. Saya melihat Jun Jiu memutar pinggangnya dan mengangkat kakinya, menendang keluar. Sebelum 5 cakar Jun Yunsui menyentuh Jun Jiu, perutnya ditendang dengan cepat dan keras. Jun Yunsui menjerit kesakitan dan diusir. Memandangnya dengan cibiran, Jun Jiu menarik kembali kakinya. Berbalik, dia mengambil bunga daisi musim dingin di tangan Yun Xiao, dan menepuk bahu Yun Xiao dengan kekuatan spiritualnya. Telapak tangan ini tidak sakit sama sekali. Yun Qiao tercengang heran, dan menatap dengan mata terbelalak pada Dong Dai Hua yang dihancurkan oleh Jun Jiu, berubah menjadi sinar cahaya kecil untuk menyelimutinya. "Nona Jun, pergilah dulu jika kamu terluka." Jun Jiu baru saja selesai berbicara. Cahaya biru samar melintas, dan Yun Qiao menghilang begitu saja. Membuka matanya lagi, Yun Qiao melihat sekeliling. Dia keluar. Gusong datang dan menepuk pundaknya dengan nada rumit. "Selamat menjadi yang pertama membersihkan labirin. Datang ke sini untuk menyembuhkan lukamu. Untungnya, ada alkemis di sini. Meskipun jauh dari Jun Jiu, masih mungkin." Mengatakan itu, Gusong menoleh ke Wuxiang Wave. "Kakak Wuxiang, datang ke sini dan sembuhkan seseorang." "Wuxiang, MMP. Jangan mengira dia tidak mendengar apa yang dikatakan Gusong barusan. Namun, dia masih tidak bisa membantahnya, jadi dia meneliti ramuan yang disempurnakan oleh Jun Jiu. Cukup untuk menyimpulkan bahwa dia, murid dari penguasa Danzong, memang jauh lebih rendah dari Jun Jiu. Kecemburuan mengubah orang tanpa bisa dikenali. Tapi Wuxiang lebih mengagumi Jun Jiu.
Dia mengira Jun Jiu akan mengeluarkan bunga aster musim dingin Yun Qiao. Tapi Jun Jiu tidak menginginkannya, dan mengirim Yun Qiao pergi lebih dulu dengan pernyataan yang meremehkan. Sikap seperti ini membuat Wu Xiang semakin dikagumi. Wu Xiang datang mendekat, "Duduklah, aku akan memberimu perban." Yun Qiao masih sedikit bingung, "Di mana Nona Jun?" "Yah, masih di dalam." Melihat ke arah jari Gusong, Yun Qiao melihat tirai air di cermin, dan dia tercengang saat melihat Jun Xiaolei, dan melihat sekeliling. Kosong untuk mengatakan sesuatu. Jun Xiaolei berkata, "Saudari Jiu, di mana Yun Qiao?" Dia tahu bahwa Yun Qiao ingin memberinya bunga aster musim dingin, tetapi apa yang diinginkan Jun Jiu, dia akan mendapatkannya sendiri. Dia mengambil hati Yun Qiao, dan dia akan menyimpannya di dalam hatinya. Ini bea cukai. Semua orang membeku selama setengah detik. Mereka hanya tahu cara melewati bea cukai dengan bunga aster musim dingin, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah mendapatkannya. Perilaku Jun Jiu barusan dan hilangnya Yun Qiao tidak diragukan lagi memberitahu mereka langkah-langkah untuk membersihkan bea cukai. Tapi tidak ada yang bahagia sekarang. Jun Yunsui mengertakkan gigi dan membuka matanya, memegangi perutnya dan bangkit. Jun Jiu, bunga aster musim dingin hilang. Sialan, Jun Jiu, apa menurutmu jika kamu mengirim Yun Qiao pergi? Kami akan membiarkanmu pergi tanpa bunga aster musim dingin. Bermimpi, dendam baru dan lama, hari ini aku akan menjagamu. Aku harus menyelesaikan akun denganmu. Semua orang akan naik bersama. Murong Nanjin melompat dengan marah, melambaikan tangannya dan memimpin orang lain untuk bergegas maju. Jun Yunsui melepaskan tangan yang menutupi perutnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, mencengkeram pedang tajam itu dengan erat dan bergegas maju lagi. Dia tidak percaya, ada begitu banyak dari mereka, dan semuanya adalah guru spiritual, bagaimana Jun Jiu bisa menang? Jun Yunsui benar-benar peta gambar. Dia meremas tinjunya dan menggerakkan pergelangan tangannya. Sudut mulut Jun Jiu berkedut, dan dia tersenyum flamboyan. Dia berbicara dengan sembrono. Jun Xiaolei minggir, agar tidak menyakitimu secara tidak sengaja. Kakak ke-9, aku bisa membantu. Tidak, beberapa sampah tidak cukup bagiku untuk melakukan pemanasan, tetapi kamu tidak bisa diam. Aku ingin kamu untuk tetap membuka mata. Buka mata Anda dan analisis trik saya. Aku akan mengujimu nanti, kata Jun Jiu. Jun Xiaolei mengangguk dengan serius. Oke. Petik 2. Terlalu berlebihan, sombong, beraninya kamu membandingkan mereka dengan sampah. Jun Jiu tidak cukup untuk melakukan pemanasan. Sial, mereka semua adalah jenius yang dipilih dengan cermat yang dipilih untuk tempat benih 10 negara. Kata-kata Jun Jiu benar-benar membuat marah semua orang. Mata warnanya merah, menatapnya dengan ganas. Dia bergegas maju dan menembak. Boom! Jun Jiu mengepalkan tangannya dan bertabrakan dengan tinju. Retak, di tengah jeritan, tinju dan lengannya hancur. Apa yang dia tabrak dengan bukan tinju halus dan lembut Jun Jiu, tetapi baja yang tidak bisa dihancurkan. Tersedak, Leng Jian menyerang dari belakang. Kaki Jun Jiu seringan burung layang-layang, dan Bai Yue keluar dari sarungnya. Bai Yue yang cantik dan ramping, seperti kerajinan tangan, pedang memotong pedang yang dingin. Energi pedang tidak terhalang, dan tenggorokannya disegel dengan pedang. Bekas pedang tipis jatuh ke tanah dengan keras, hanya untuk melihat darah mengalir keluar perlahan. Jun Jiu tidak berhenti, dan kekuatan spiritual berkumpul ke bulan putih. Pedang menebas secara horizontal, boom. Energi pedang menyapu kerumunan, meninggalkan bekas pedang yang dalam di dinding biru. Bang, beberapa orang jatuh lagi. Melihat ini, Murong Nanjin kaget dan marah. Minuman, bunuh dia. Petik 2. Ya, si kembar bergegas bersama. Mata Jun Jiu dingin dan haus darah, menatap si kembar dari atas. Dia tersenyum dingin, mencari kematian. Aku memenuhimu. Petik 2. Dengan pedang menyegel tenggorokannya, tidak ada yang bisa melihat bagaimana Jun Jiu melakukannya. Ketika dia sadar kembali, si kembar telah berubah menjadi mayat dingin di tanah. Mata mereka terbuka lebar, jelas mereka tidak tahu apa terjadi pada mereka sampai mereka mati orang yang mati di bawah pedang Jun Jiu. Matanya mengancam, dan Jun Jiu menyipitkan mata pada hanya 2 orang yang berdiri Murong Nanjin dan Jun Yunsui. Tidak bisa mengalahkan itu, berlari, mereka yang melihatnya semua terbunuh.
Murong Nanjin tidak punya waktu untuk sedih dan marah, dia bereaksi dengan cepat dan berbalik dan lari. Namun, begitu dia mengambil 2 langkah, sebuah bayangan hitam melintas di depannya. Ketika Anda melihat Jun Jiu, pop, Murong Nanjin menamparkan dengan keras dan berbalik 2 kali. Terlihat dengan mata telanjang, sisi kanan wajahnya bengkak. Murong Nanjin berteriak, "Ah, Jun Jiu, beraninya kau memukulku." Retak, tamparan lain, kekuatan di tangannya tidak ringan, dan sisi kiri wajah Murong Nanjin juga bengkak. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kepala babi, dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Sudut mulut Jun Jiu sedikit bengkok, dan dia bertepuk tangan. 2 tamparan sudah cukup untuk membengkak. Sepertinya kulitmu tidak setebal tembok kota. Sepertinya kamu buta dan tidak tahu diri. Petik 2. Jun Jiu mengacu pada bualannya yang arogan barusan. Murong Nanjin hampir menangis. Bagaimana dia tahu bahwa Jun Jiu sangat luar biasa? Mereka membawa orang banyak untuk berperang dan semuanya terbunuh. Jun Yunsui benar, Jun Jiu adalah seorang pembunuh, sangat menakutkan. Takut Jun Jiu akan bunuh diri. Murong Nanjin buru-buru berkata, "Jangan bunuh aku. Jun Jiu, kamu seorang apoteker, bukan? Aku akan menukar pilnya denganmu. Jika kamu melepaskanku, aku akan memberimu pilnya." Pilnya, petik 2, ya, resep dan yang saya beli dari pelelangan ini tak ternilai harganya. Tidak ada gunanya bagimu untuk membunuhku, kakekku adalah sesepuh dari sekte dan dia akan membalaskan dendamku. Sebaiknya biarkan aku pergi, dan resep dan akan menjadi milikmu. Kepala babi, memohon belas kasihan tetapi tidak ambigu sama sekali. Murong Nanjin berpikir dalam hati, seorang pria dapat membungkuk dan meregang, mari selamatkan hidupnya terlebih dahulu. Jika dia meninggal di sini, bagaimana dia bisa menjadi terkenal di seluruh dunia? Selain itu, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Jika dia tidak bisa mengalahkan Jun Jiu, dia bisa menggunakan alkimia untuk menghancurkannya di masa depan dan membalas dendam. Jun Jiu mengambil Danfang dan melihatnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Pil Yiki menghangatkan hati. Bab 199. Menghangatkan hati dan Pil Yiki. Bukankah ini resep kakak ke-9? Saya ingat bahwa setelah Zhao He, resepnya diumumkan dan semua orang bisa mendapatkannya secara gratis. Mengapa pergi ke pelelangan untuk membelinya? Jun Xiaolei bingung suara itu, seperti pisau menembus tubuh Murong Nanjin yang penuh lubang. Wajahnya bengkak menjadi kepala babi dan dia tidak bisa melihat ekspresi apapun, tetapi suaranya yang melengking cukup untuk mengungkapkan bahwa dia telah pingsan. Apa, ini resep ramuanmu? Aku membelinya seharga 30.000 tael emas. Jun Jiu mengangkat alisnya, dia merasa Murong Nanjin benar-benar bodoh. Rupanya, setelah Danfang diteruskan ke negara mereka, itu digunakan oleh seseorang untuk melelang idiot ini dengan sejumlah besar uang. Melihat Murong Nanjin begitu bodoh, niat membunuh di mata Jun Jiu memudar. Dia menatap Jun Yunsui, yang sangat terkejut hingga dia masih belum bisa pulih. Melihatnya, tubuhnya bergetar hebat. Jun Jiu mencibir dan berkata, "Murong Nanjin, apakah kamu ingin hidup?" Dia melepaskan tangannya, dan Danfang jatuh dengan ringan ke tanah. Pil yang dia buat secara alami tidak berharga sebagai ganti nyawa Murong Nanjin. Saat ini, Murong Nanjin tidak tahu bahwa Jun Jiu tidak berniat membunuhnya. Dia menyingkirkan hatinya yang terluka, dan buru-buru menjawab, "Tentu saja." Petik 2. Selama kamu menamparkan Jun Yunsui 2 kali, aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan berbohong padamu gelombang-gelombang. Jun Jiu, kata Jun Yunsui berteriak dengan marah. Dia melihat penghinaan dan penghinaan di mata Jun Jiu. Dia meremehkan untuk menyentuhnya, seolah-olah dia hanya badut. Tidak signifikan, tidak ada lompatan yang cukup untuk menarik Jun Jiu. Ini penghinaan. Jun Yunsui memiliki wajah dan harga diri yang baik, dan dia lebih menghargainya daripada hidupnya. Ketika Feng Tianqi kehilangan wajahnya di pesta ulang tahun, dia dibuat untuk menanggung dendam. Cinta telah berubah menjadi kebencian. Jun Jiu memukul lebih keras. Ini lebih buruk daripada memotongnya menjadi beberapa bagian, dan itu akan membuat Jun Yunsui gila kesakitan. Matanya merah dan wajahnya ganas. Jun Jiu, aku akan membunuhmu. Murong Nanjin, apa yang masih kamu lakukan? Suara Jun Jiu lesu. Murong Nanjin segera sadar kembali, mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Jun Yunsui.
Keduanya bertarung dan bertarung dalam sekejap, membentuk bola. Disingkat sebagai kekuatan air mata. Dengan tangan terlipat, Jun Jiu menonton dengan santai. Sambil bertanya pada Jun Xiaolei, apa yang baru saja kamu pelajari? Kecepatan kakak ke-9 sangat cepat, jauh melampaui mereka, sehingga dia bisa mengalahkan musuh. Ilmu pedang saudari ke-9 luar biasa, keren dan tampan untuk menutup tenggorokan dengan pedang. Aku memuja kakak ke-9, aku akan menjadi seperti kakak ke-9 di dunia. Masa depan luar biasa. Jun Jiu menatap Jun Xiaolei tanpa daya. Gadis kecil ini seperti gadis penggemarnya. Dia pasti memujinya saat pertama kali membuka mulutnya. Bentak, tamparan pertama. Jun Jiu mendongak, Murong Nanjin berusaha bertahan. Tamparan ini terlalu keras. Sisi kanan wajah Jun Yunsui bengkak, dan sudut mulutnya merah. Dia bergegas menuju Murong Nanjin dengan sedih dan marah, menggaruk wajah Murong Nanjin dengan kukunya. Wajah Murong Nanjin sudah kesakitan, tapi sekarang berdarah. Menjerit kesakitan, jalan. Beraninya kamu mencakar wajahku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Bagian paling seru dari pertarungan adalah pria dan wanita. Tapi yang baru adalah mereka bukan karena cinta. Saat Jun Yunsui dan Murong Nanjin bertarung sampai akhir, keduanya menjadi gila. Pakaiannya robek dan sobek, tidak cukup untuk menutupi tubuh. Ada goresan dan luka pedang di sekujur tubuhnya. Memanfaatkan kekurangan Jun Yunsui, Murong Nanjin menendang perutnya, lalu mengangkat tangannya, memukul. 2 tamparan tercapai. Murong Nanjin mengambil seteguk dan dengan cepat menjauhkan diri. Dia memandang Jun Jiu dengan wajah babi. Aku menamparku 2 kali. Jun Jiu, kamu bilang kamu akan membiarkanku pergi. Petik 2. Jun Jiu menoleh ke Murong. Melambai ke Murong Nanjin, Murong Nanjin segera berbalik dan lari. Jika saya tidak lari sekarang, apa yang harus saya lakukan jika Jun Jiu bertobat nanti? Dia ditampar 2 kali oleh Murong Nanjin ke kepala babi nomor 2. Jun Yunsui sangat terstimulasi sehingga dia menjadi gila dan mengejarnya. Jun Jiu mengelak, menjambak rambut Jun Yunsui dan menariknya dengan kasar, ledakan. Jun Yunsui jatuh ke tanah dengan bagian belakang kepalanya. Saya jatuh begitu parah sehingga saya tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Melihat ke bawah dari atas, Jun Jiu menatap Jun Yunsui dengan dingin. Dia mengerutkan bibirnya dan membuka mulutnya, tertawa haus darah dan arogan. Kurasa kita perlu bicara baik-baik. Jun Jiu, bajingan, Dengan satu kaki di punggung tangan Jun Yunsui, kata-kata kotor Jun Yunsui tiba-tiba berubah menjadi jeritan. Jun Jiu mengangkat tangannya, dan kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya. Kultivasinya dengan kuat berada di tingkat menengah dari guru spiritual tingkat ketiga, dan dia hanya selangkah lagi dari tingkat tinggi. Melihat kekuatan berkumpul di telapak tangan Jun Jiu, semua orang mengira dia akan membunuh Jun Yunsui. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jun Jiu membuat gerakan menggelegar. Serangan itu tidak ditujukan pada Jun Yunsui, tetapi di udara di atas kepalanya. Kekuatan mentalnya yang kuat dan hampir menakutkan menyelimuti Yuying, tersedak. Meskipun hantu itu menyerang di udara di mana tidak ada apa-apa, mereka mendengar suara pecah yang tajam. Kedengarannya seperti cermin yang pecah. Jun Xiaolei tercengang. Melihat Yuying terbang kembali ke tangan Jun Jiu lagi, dia berbalik dan memasukkannya kembali ke lengan bajunya dengan tenang. Jun Xiaolei bahkan tidak bereaksi, apa yang tadi rusak. Tapi di luar 3 tirai air cermin, semua orang terpana. Penatua Tuki terbatuk, dan sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Melihat ini, Gusong terkejut. Kakek Tuki, aku baik-baik saja. Penatua Tuki menggelengkan kepalanya. Dia melihat tirai air cermin yang rusak, dan tidak ada foto Jun Jiu di dalamnya. Keterkejutan dan keheranan melintas di mata tetua Tuki. Dia membuka mulutnya perlahan, gadis yang kuat, kamu benar-benar memecahkan tirai air di permukaan cerminku. Apakah ini dibuat oleh Jun Jiu? Gusong tertegun. Dia juga melihat tindakan Jun Jiu barusan. Yuying sepertinya terbang ke arah mereka dan menatap mereka, jantungnya hampir melompat ke tenggorokannya. Hampir tidak tahan untuk menyerang. Tapi Gusong tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Kakek Tuki adalah guru spiritual tingkat 8, dan bahkan seorang penyihir hebat. Bagaimana Jun Jiu bisa memecahkan tirai air cermin? Bagaimana dia bisa melakukannya? Abnormal tidak cukup untuk dijelaskan, apakah dia menjadi monster?
Di puncak gunung, orang-orang di aula juga tidak memiliki semangat untuk waktu yang lama. Tidak sampai King Yu memecah kesunyian, aku sangat baik pada Junjiu-ku. Kapan Junjiu menjadi milikmu? Zuoqi menatap King Yu tanpa menahan diri. King Yu menyeringai, dan berkata dengan tidak terkendali, ketika kalian semua tidak menginginkan Junjiu, bukankah dia akan menjadi muridku di Sekte Tianwu di masa depan? Hahaha, sepertinya aku harus berterima kasih karena tidak menerima Junjiu, kalau tidak dia akan begitu kuat bagaimana? Mungkin orang seperti saya menjadi murid dari Sekte Tianwu semua orang, khusus mereka penuh dengan penyesalan, mereka tidak buta. Tidak peduli bagaimana Junjiu melakukannya, dia sendiri yang dapat menghancurkan tirai air cermin, ini cukup untuk membuktikan bahwa dia jahat. Sudah berapa tahun Anda melihat orang jenius seperti itu? Di depan ini, membunuh bintang bukanlah masalah, tapi satu persatu tidak bisa mengungkapkan penyesalan mereka. Anda hanya bisa melihat saya dan Anda, dirugikan dan tidak mau, dan akhirnya Kiki memelototi King Yu. Jangan bangga, Junjiu mungkin bukan murid Sekte Tianwu-mu, hei. Tidakkah ada di antara kalian yang menyebut Jun Yun Sui itu? Sepertinya Junjiu akan membunuhnya, tetua King berkata. Bab 200. Di luar formasi labirin, Xiao Hu juga bergumam, apakah Tuan akan membunuh wanita jahat itu? Dia dan Mo Yue berada di luar formasi labirin. Duduk di atas pohon yang tinggi, dahannya sangat lebat sehingga bisa menggelinding santai di atasnya. Memutar kepalanya untuk melihat Mo Yue, Xiao Hu bertanya kepadanya, apakah menurutmu Tuan akan membunuh Jun Yun Sui? Jari, tubuh Xiao Hu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Xiao Hu seharusnya pergi ke ruang gelang, tapi dia menolak, dan ingin mengikuti Mo Yue. Karena ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, Xiao Hu tidak mau melewatkan kesempatan pertama untuk memberitahu Junjiu. Kali ini pasti di depan Mo Yue. Dan menemukan bahwa Mo Yue dapat membantunya menstabilkan tubuhnya, Xiao Hu menjadi lebih lancang. Setelah mendengarkan jawaban Mo Yue, dia bertanya balik, mengapa? Petik 2, karena Xiao Jiwer lebih pintar dari kalian semua. Meong, Tuan tentu saja yang paling pintar. Xiao Hu membusungkan dadanya karena malu, dia bangga dengan tuannya. Tapi Xiao Hu masih tidak mengerti. Mengapa Anda mengatakan bahwa tuannya pintar, jadi dia tidak akan membunuh Jun Yun Sui? Tepat ketika dia bingung, Leng Yuan muncul begitu saja. Dia setengah berlutut di tanah, dan berkata, Tuan, daftar dan keberadaan pawai malam telah ditemukan. Semua informasi ada di sini. Leng Yuan mengangkat tangannya di atas kepalanya, dan menunjukkan slip giok. Dalam satu hari, Leng Yuan mengetahui semua berita tentang pawai malam. Itu bisa disebut bawahan yang maha kuasa. Mo Yue meraih slip giok di tangannya dari udara. Dengan sapuan kesadaran spiritualnya, sudut bibirnya terangkat dengan jahat. Tunggu Xiao Jiwer keluar. Semua teka-teki yang ingin dia ketahui bisa dipecahkan. Petik 2. Meo, tunjukkan padaku. Mo Yue melihat ke samping pada Xiao Hu, dan menekannya dengan satu jari. Tenang, jadi bagaimana jika tidak ada tirai air cermin? Mo Yue tidak memerlukan trik atau bantuan apapun. Gumpalan kesadarannya mendarat di bel perak, yang tidak terpengaruh. Anda masih bisa melihat apa yang dilakukan Junjiu saat ini. Saat ini, dalam ilusi labirin, Junjiu memegang pedang Bai Yue, dan memotong tendon Jun Yun Sui. Tanpa kekuatannya untuk berjuang dan bergerak, dia hanya bisa jatuh ke tanah dan membiarkan Junjiu membantai dia. Tubuh sakit Jun Yun Sui berkedut, dan dia mencoba melebarkan matanya. Tapi di wajah yang bengkak seperti kepala babi, selebar apapun matanya, hanya ada celah sebesar kacang hijau. Dia hanya bisa mendengarkan apa yang akan dilakukan Junjiu. Dia mendengar Junjiu berkata, Jun Xiaolei, pergi keluar dan lihat. Seseorang akan menghentikanmu, dan meneleponku jika kamu tidak bisa. Petik 2. Oke, Jun Xiaolei tidak bertanya pada Junjiu apa yang ingin dia lakukan. Meskipun dia masih muda, dia pintar, dan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti sekarang, cukup baginya untuk patuh. Melihat Jun Xiaolei keluar untuk berjaga, Junjiu menatap Jun Yun Sui. Dia melengkungkan bibirnya dengan dingin, sekarang akhirnya tidak ada yang menonton. Hanya kamu dan aku. Petik 2. Junjiu tidak tahu apa itu tirai air cermin. Tapi dia cukup kuat untuk digunakan sebagai senjata. Tapi Junjiu tidak ingin memperlihatkan kekuatan khususnya, jadi dia hanya menggunakan bayangan untuk menyamarkannya.
Perasaan diawasi benar-benar hilang, dan Jun Jiu akhirnya bisa melepaskan dan melakukan sesuatu. Jun Yunsue mencoba yang terbaik untuk menatap Jun Jiu dengan mata lebar, nadanya kejam dan kesal. Apa yang ingin kamu lakukan? Jun Jiu, izinkan aku memberitahumu, jika kamu membunuhku, Jian Zong tidak akan membiarkanmu pergi. Aku adalah murid masa depan guru Jian Zong. Dia berjalan ke Jun Yunsue dan duduk, mengangkat tangannya dan menunjuk ke kepala Jun Yunsue. Pada saat ini, intuisi batin Jun Yunsue dengan panik membunyikan alarm. Ancaman mematikan, ketakutan sampai puncak. Ke atas, Jun Yunsue berteriak ngeri, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan. Selama kamu menjawab dengan patuh dan tidak berbohong, aku akan bersikap lembut. Bermimpi, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Jun Yunsue berteriak, nadanya tegas. Mendengar ini, Jun Jiu tersenyum. Dia menopang dagunya dan menatap Jun Yunsue dengan dingin. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada orang terakhir yang mengatakan itu kepadaku? 4 kata menggambarkannya, itu mengerikan. Petik 2, tubuh Jun Yunsue gemetar ketakutan secara naluriah. Dia ingin melarikan diri, tapi tendon di tangan dan paha belakangnya terputus, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain gemetar. Dia melihat Jun Jiu meletakkan tangannya di kedua sisi kepalanya, dan kemudian bertanya dengan dingin, mengapa Ye Xingjun memanggilmu Tuan Muda? Jun Yunsue menutup mulutnya, tetapi matanya terus berputar, ketakutan. Apakah Jun Jiu tahu? Tidak mengatakan, ini diharapkan oleh Jun Jiu. Gunakan metode yang berbeda untuk menghadapi orang yang berbeda. Mantra Gu terlalu lembut, jauh lebih tidak langsung daripada interogasi spiritual, lebih cepat. Lebih nyata, Jun Jiu mencibir, kekuatan mentalnya meresap ke dalam kepala Jun Yunsue. Saat berikutnya, ada jeritan yang sangat melengking. Jun Xiaolei sedang berdiri di luar saat dia mendengar teriakan itu. Segera menggigil, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Sungguh menyedihkan, ini sangat menyedihkan sehingga sepertinya ada di sana, dan Anda bisa merasakan sakit yang datang dari jiwa. Jun Jiu, katakan, aku menggantikanmu? Dan Ye Xingjun mengira aku adalah putri Jun Mingye, jadi dia memanggilku Tuan Muda. Mengatakannya dalam satu tarikan napas, rasa sakit yang menusuk hati di otaknya, segera menghilang. Jun Yunsue ketakutan dan takut putus asa. Jun Jiu, metode macam apa ini? Otak sepertinya tercabik-cabik. Dia adalah monster. Dia pasti monster. Kalau tidak, bagaimana mungkin menyerang kepalanya? Itu menyakitkan. Jun Jiu terus bertanya, mengapa Ye Xingjun mempercayaimu? Jun Yunsue menutup mulutnya lagi. Mengikuti pola yang sama, setelah beberapa teriakan, Jun Yunsue memutar wajahnya kesakitan, dia sekarat dan berkata, ibuku memberiku tanda, yang merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan identitasku. Dan pasukan malam mengirim harta ke rumah Jun setiap tahun, dan ibuku menyembunyikannya. Aku bisa mendapatkan token dan harta, jadi percayalah padaku di pawai malam. Mata Jun Jiu redup. Jadi begitu, orang tua pemilik aslinya tidak melupakan pemilik aslinya bahkan setelah mereka meninggal. Perintahkan pasukan pawai malam untuk mengirim harta karun setiap tahun untuk memastikan kebahagiaan pemilik aslinya. Namun, harta yang tak terhitung jumlahnya dikirim, tetapi pemilik aslinya tidak menjadi seorang wanita muda, sebaliknya, terlalu menyedihkan untuk dijelaskan dengan kata-kata. Saat dia menyerang keluarga Jun, Sangguan Yirong merasa ketakutan, jadi dia memberitahu Jun Yunsue tentang pawai malam. Biarkan dia menggantikannya, biarkan Jun Yunsue mengendalikan Ye Xingjun untuk membunuhnya. Sayang sekali Sangguan Yirong tidak melihatnya sampai kematiannya, dan pawai malam membantu keluarga Jun bangkit. Sebaliknya, Jun Yunsue menggunakan identitas ini untuk melarikan diri. Ketika datang ke Wuzong, saya pikir saya memiliki backstage dan kekuatan. Segera, dia penuh percaya diri, dan dia datang untuk memprovokasi dia lagi. Jun Jiu, di mana tokennya? Aku menyembunyikannya. Apakah mereka tidak mencurigaimu? Tidak. Orang-orang Jun Yunsue yang tersiksa tercengang. Hanya ada satu kata tersisa untuk menjawab Jun Jiu. Tubuhnya bergerak secara naluriah di bawah rasa sakit yang hebat. Mendengar jawaban Jun Yunsue, Jun Jiu tidak puas, tidak ragu-ragu. Reaksi He Sang dan Zuo Qi jelas mencurigakan terhadap Jun Yunsue. Tapi, mereka masih mentolerir Jun Yunsue, dan bantu dia di mana saja. Mengapa?
Apakah pawai malam pengkhianat? Jun Jiu memandang Jun Yun Sui, dan dia menekankan jarinya di dahinya. Kekuatan mental terendam di dalamnya, dan jeritan serta ratapan bergema lagi melalui labirin. Bersambung.